Gurita terkeren yang pernah aku lihat adalah Wonderpuss. Tidak hanya gurita ini sangat-sangat langka, tapi pertemuanku dengan makhluk ini akan membuat kalian takjub. Pencarianku terhadap Wonderpuss membawaku sejauh 9.000 mil dari rumah, sepenuhnya ke sisi planet ini, yaitu Indonesia. Ke tempat bernama Selat Lembeh, yaitu saluran air sempit yang unik karena terletak di tempat di mana sedimen vulkanik dan air kaya nutrisi bertabrakan. Dan ini menciptakan ekosistem yang sangat aneh dan terasa seperti dari dunia lain. Nah, sekilas permukaan yang tampak seperti bulan di bawah laut ini tampak tandus. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa begitu banyak penyelam dari seluruh dunia datang ke tempat ini. Itu karena di permukaannya itu terselip di celah-celah dan lubang-lubang kecil terdapat harta karun berupa makhluk-makhluk yang super unik. Termasuk beberapa yang paling langka dan paling aneh di planet ini. Tapi untuk menemukan mereka yang dibutuhkan hanyalah berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi ini penyelaman lumpur yang sesungguhnya. Dan meskipun ada banyak makhluk yang ingin aku temukan, yang selalu menonjol di antara yang lain adalah Wonderpuss. Karena mereka ini salah satu gurita dengan penampilan paling unik di dunia. Dan ada yang bilang kalau mereka adalah yang paling cerdas di antara semuanya. Dan seperti setiap pencarian hewan langka, semuanya tentang pengulangan. Jadi kami pantang menyerah. Kami menyelam hari demi hari, menyelam terus-menerus. Dan kami melihat banyak sekali hal. Ada begitu banyak makhluk keren di bawah sana, sehingga sulit untuk memilih mana yang akan difilmkan dan mana yang tidak. Dan juga, aku suka ikan kodok. Jadi tiap kali aku melihat ikan kodok yang keren, aku akan memperbesar gambarnya untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan perilaku makannya dan membuat umpan itu bergerak-gerak. Tapi kita tidak bisa terlalu lama, karena pencarian Wonderpuss akan membutuhkan seluruh kemampuanku. Tapi kalau soal menemukan gurita ini, baru pada hari ke-9 penyelaman kami dapat keberhasilan pertama. Di saat aku menyusuri air keruh menuju dasar laut dan pasir-pasir itu, di saat itulah aku melihatnya. Yang awalnya aku kira sebagai ikan flounder. Ternyata bukan. Begitu aku semakin dekat dan dia melepaskan kamuflasenya sehingga aku melihatnya, sudah jelas yang kulihat adalah gurita. Nah, aku tahu pikiran kalian. Ini Wonderpuss. Ini hampir seperti Wonderpuss. Ini adalah spesies gurita peniru lainnya yang umumnya dikenal sebagai gurita mimik. Ilmuwan mengira itu sama dengan Wonderpuss sampai tahun 2006. Dan mereka memiliki beberapa perbedaan yang sangat mencolok termasuk ukurannya. Gurita peniru ini jauh lebih besar dan telah dipelajari secara lebih mendalam. Kita tidak tahu banyak tentang Wonderpuss, namun kita tahu kalau gurita ini dapat melakukan sekitar 15 peniruan berbeda dari spesies lainnya, termasuk ikan pipih seperti ikan flounder. Begitu aku melihatnya, aku langsung tahu kami harus merekam gurita ini. Ini adalah gurita peniru pertama yang pernah aku lihat. Dan aku ingin lihat apa kita bisa merekam beberapa aksi dan peniruan keren itu di dalam kamera. Dan tentu saja, gurita kecil ini tidak mengecewakan. Aku mencoba hanyut bersama gurita itu sampai dia tenang dan mulai rileks. Di saat itulah ketertarikannya padaku mulai muncul. Nah, selain mampu berubah bentuk dan meniru hewan lain, harus kuakui, pewarnaan gurita peniru itu sangat mengesankan. Dia menampilkan garis-garis terang dan tanda peringatan. Aku benar-benar melihat dia meniru ular laut itu dengan jelas, sangat jelas. Penampilan itu benar-benar bisa menipu kalian, terutama ketika kalian berada di air keruh di lingkungan yang berlumpur. Para ilmuwan percaya kalau peniruan ini digunakan untuk mengelabui predator agar mengira gurita jauh lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Jadi coba pikirkan, hewan ini mencoba berpura-pura jadi hewan lain untuk menghindari dimangsa. Itu keterampilan bertahan hidup tingkat lanjut. Nah, seperti beberapa makhluk lain yang telah kami filmkan dalam perjalanan ini, gurita peniru juga hidup di bawah lumpur. Jadi jika mereka ingin pergi, mereka bisa melakukannya. Dan untuk aksi menghilang terakhirnya, harus kuakui gurita peniru itu memberi kita pertunjukan yang layak mendapatkan penghargaan. Jadi pada titik ini, kita melihat banyak sekali makhluk dan juga gurita peniru tadi. Jadi kita tidak pulang dengan tangan kosong. Ada rekaman bagus, kita sudah merekamnya. Itu luar biasa, tapi yang ada di pikiranku hanyalah mencari Wonderpuss. Ini terjadi pada hari terakhir ketika harapan mulai memudar. Inilah yang terjadi.
Kita melakukan penyelaman kedua terakhir dan aku sedang melewati air yang keruh. Dan tiba-tiba saja, seekor Wonder Puss melayang masuk ke dalam bingkai kameraku. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungannya. Inilah dia makhluk yang telah aku cari selama lebih dari 11 hari. Menyelam. Kami sudah melakukan lebih dari 50 kali penyelaman scuba. Itu terjadi semudah itu. Rasanya seperti tidak bisa membuat skenario seperti itu karena kita berusaha keras mencari makhluk itu hanya untuk mengalami momen seperti ini di mana ketika kalian rileks dan membiarkannya mengalir, semuanya berjalan sesuai keinginan kalian. Luar biasa. Ini sudah dimulai. Kameraku sudah tertuju pada Wonder Puss. Aku coba abadikan setiap momen yang ada dari makhluk ini sebelum dia menghilang. Wonder Puss dikenal dengan pola garis-garis coklat kemerahan dan putih yang unik pada setiap individunya. Ini seperti sidik jari pada manusia. Dan tidak seperti kebanyakan gurita lainnya, tubuhnya ramping dengan lengan panjang dan sempit yang dilapisi ujung berwarna putih, memberikannya tampilan yang lebih halus dan hampir tampak seperti makhluk asing. Seperti yang kubilang, dia sangat langka. Bahkan pemandu menyelam di tempat kami menginap pun mengatakan betapa jarang mereka melihat Wonder Puss. Jadi, kenyataan bahwa ini terjadi benar-benar membuatku takjub saat itu juga. Tapi, melihat kembali rekaman ini adalah momen yang sangat istimewa. Sungguh menakjubkan bagaimana dia menari di depan kamera. Kami seperti punya ikatan yang pernah kumiliki dengan cephalopoda lain sebelumnya. Ini pernah terjadi dengan sotong bersama beberapa spesies cumi-cumi lainnya, tapi tidak pernah mengalami yang selanjutnya. Semoga banyak dari kalian yang menonton sudah pernah menonton The Octopus Teacher. Tapi setiap kali aku berinteraksi dengan hewan itu, aku berasa benar-benar mempercayainya. Dan aku berharap aku berada di sisi lain kamera dalam situasi yang belum pernah kualami sebelumnya dengan seekor gurita. Jadi, karena Wonder Puss ini sangat ramah, aku perlahan mengulurkan tanganku. Hanya untuk melihat apakah ada ikatan yang nyata di antara kami. Dan kalau gurita ini ingin melarikan diri, dia bisa saja melesat pergi dalam sekejap. Mereka sangat cepat dalam menghindari predator. Ini membuktikan betapa cerdasnya seekor gurita, karena dia tahu aku tidak bermaksud jahat dan hanya penasaran ingin melihatnya dan menghabiskan momen yang kita miliki bersama di bawah air ini. Jadi setelah sekitar 4 atau 5 menit, kami menyadari kalau kami kehabisan udara. Saatnya kembali ke perahu. Jadi dengan perlahan aku kembalikan Wonder Puss-nya kembali ke pasir dan berpamitan kepada salah satu makhluk paling keren yang pernah aku lihat. Sekarang aku hanya bisa mengingat 2 atau 3 kali lainnya dalam 10 tahun terakhir saat membuat film tentang satwa liar. Kita sampai pada titik akhir yang pahit seperti itu. Hari terakhir untuk menemukan bintang yang kami cari. Dan itulah yang membuat yang satu ini begitu istimewa. Aku tidak akan pernah lupa pertemuanku dengan Wonder Puss selama hidupku. Dan kuharap kalian yang menonton video ini dapat menghargai keajaiban tersebut, yaitu The Wonder Puss.